Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Mungkin teman-teman masih ingat ya pekerjaan motor ini, yang videonya di sini untuk warna ya, warna yang kita gunakan. Terus ini kondisi motornya masih juos, masih bening, bahkan belum ada yang lecet ya, belum ada yang lecet tak lihati. Tapi yang punya motor mau ganti warna. Ganti warnanya kenapa ya? Karena banyak duit ya, banyak duit. Terus kita ganti warna. Terus ini kondisinya masih bau wening. Kira-kira teman-teman kalau mendapati pekerjaan seperti gini, jadi pekerjaan yang tergolong masih baru, belum ada setahun, minta ganti warna, tindakan-tindakan apa kira-kira yang perlu diambil untuk apa itu namanya, supaya nanti pekerjaan kita ini nggak beresiko ya, nggak beresiko keriting ataupun yes pokoknya masalah tukang cat ini kebanyakan keriting. Terus ini clear yang kemarin kita pakai clear 21, jadi tentu lebih dagingnya lebih tebal, jadi lebih aman kalau mau kita kerjakan. Terus kalau misalkan mau kita tipa dengan ganti warna, triknya kalau saya nggak pakai epoksi. Kenapa? Ini kalau pakai epoksi lapisannya tentu akan lebih tebal, belum catnya, terus di clear lagi, apalagi ini media ABS ya, dia lembab, kena panas hujan ujung-ujungnya nanti akan gelembung. Jadi ini masih bersih, warna yang ada ini kita buat dasaran warna di atasnya. Jadi langsung saja kita timpa dengan warna di atasnya. Berapa giliran plas yang perlu kita siapkan nanti kita apa itu namanya sertakan pada videonya ya. Oke, jadi ini pagi ini kita langsung apa itu namanya kita protoli dulu. Langkah-langkahnya seperti apa? Teman-teman yang pemula mungkin penasaran ketika mendapati pekerjaan ini dan juga mungkin trauma rawan keriting ya. Enggak, kalau sudah pekerjaan kita setiap hari pegangan kita ini wis apal banget. Karakternya clear yang kita pakai, thinner yang kemarin kita pakai itu juga berpengaruh. Terus ketebalan amplas, maksudnya itu gesekan amplas yang harus kita apa itu namanya aplikasikan pada media ini supaya nggak menimbulkan bencana keriting. Bagaimana ya, tentu wis apal banget. Oke, langsung saja pada videonya. Oke, untuk proses sanding tadi nggak sempat ngerekam ya, karena sini sudah deres dan ini masih sisa gerimis-gerimis. Mana? Nah, tadi hujan angin, musim penghujan ya. Hasilnya seperti gini. Kita pakai grid 600. Tapi kalau misalkan ragu-ragu teman-teman ya, kan beda brand amplas itu kan kadang-kadang beda tingkat kekasarannya ya. Bisa pakai 800. Kalau saya pakai 600 karena amplas yang saya pakai ini apa itu namanya grade 600 nya sudah lembut. Pakai apa ya kemarin, amplasnya amplas niken. Terus ini untuk media yang bolong, ini area bawah ternyata ada yang luka sedikit sehingga saya amplas sampai habis. Nah, ketika dapat di media seperti gini, kita dahulukan, kita tembak tipis saja seperti biasa, kita diamkan, ganti media yang lain, baru nanti kita apa itu namanya sambil tembak media yang lain. Itu yang saya sering namakan rolling seperti gitu. Terus untuk bagian pinggir-pinggir yang perlu di detailkan lagi ya, atau teliti lagi ya, kalau perlu sampai terkupas seperti gini nggak apa-apa, supaya nanti kuat ketika mungkin dipasang, bongkar pasang. Kan biasanya kalau bagian pinggir kan di kuit pakai obeng atau apa ya kalau bongkar pasang ya, ini supaya nggak lepas. Biasanya cat yang lepas itu karena kurang teliti dalam proses amplas atau sanding. Oke, langsung saja kita tembak. Ini relatif catnya baru, jadi enak-enak seneng, enak-enak meriangnya wedi keriting. Kalau wedi keriting ya teman-teman apa itu namanya pakai thinner yang super dulu atau yang spesial. Jangan pakai yang piu dulu, nggak apa-apa, karena ini kan warnanya warna solid masian. Tapi nanti ketika masuk warna partikel di atasnya, kan ini rencana lembayung emas kan, baru kita ganti thinner piu supaya partikelnya bisa kelihatan gurih gitu. Oke, langsung saya tembak saja. Nanti videonya saya percepat nggak apa ya. Untuk video sanding sama merotolinya nggak sempat ngerekam karena habis nge-review tadi itu pagi langsung hujan deres ya. Di sini hujan angin deres, memang musimnya musim penghujan. Jadi ini tadi saya amplas dengan amplas grip 600 setelah saya protoli, kemudian langsung kita siapkan warna putih. Untuk warna putih kan ini permintaannya kebetulan putih mutiara lembayung gold ya, per gold ya. Untuk warna putihnya aku pakai cat piunya putih yang Goldsmith kemarin, yang super wet. Terus untuk thinner di sini aku pakai thinner yang
medium. Kenapa pakai medium ya supaya tidak apa itu namanya nggak terlalu bereaksi, apa itu namanya cat yang lama atau clear coat yang lama supaya nggak terlalu bereaksi. Jadi kalau teman-teman ada pilihan thinner, pakai thinner yang medium, jangan yang slow atau extra slow. Misalkan ada pilihan loh ya, ketika mendapati pekerjaannya bekas review gini, atau misalkan pakai thinner ND bisa nggak apa-apa, karena ini kan warna solid nggak berhubungan dengan warna partikel kan. Pakai thinner yang apa itu namanya ND atau HG nggak apa-apa, atau thinner yang akrilik nggak apa-apa. Tapi kalau bisa adanya misalkan view medium, jangan yang slow atau extra slow ya, supaya apa itu nggak menimbulkan resiko clear yang lamanya dia keriting gitu. Untuk hasil warna putihnya seperti gini, putihnya bersih ya putihnya. Terus untuk kendala keriting tentu kita nggak mendapati. Misalkan teman-teman bingung, mas aku nggak dapat thinner medium view, misalkan thinner HG atau thinner ND itu justru untuk resiko keritingnya lebih kecil, asal teman-teman nggak terlalu becek, tetap apa itu namanya nembaknya nggak terlalu lembab gitu loh, tetap tembakan-tembakan yang ideal lah. Kalau misalkan terlalu keenceran berarti ya di apa itu namanya di jeda aja, habis panel satu seperti halnya di video yang tadi saya upload ya. Jadi nembaknya jangan terlalu becek gitu aja. Berikutnya langsung saja kita siapkan untuk warna pergolnya. Untuk pergolnya di Goldsmith ternyata juga ada, jadi nggak glass flag gold aja, ada juga warna pergol atau lembayung emasnya. Untuk apa itu mixing ratio masih sama seperti halnya lembayung-lembayung PU yang pada umumnya ya. Aku di sini pakai perbandingan berapa ini? Kalau nggak salah 75 mili cat, thinnernya 200 mili. Jadi memang sedikit saya buat wancar ya. Terus untuk thinnernya kita pakai extra slow karena urusannya dengan warna yang berpartikel. Misalkan teman-teman terpaksa memang mungkin pakai thinner ND atau HG, yang perlu diperhatikan adalah kondisi nembaknya ya. Jadi cari cuaca yang ideal, jangan yang terlalu lembab, atau mungkin malam hari, atau kondisi yang lembab. Pokoknya idealnya berapa ya kemarin lah, kelembapan jangan sampai 80 ke atas lah kelembapannya loh ya, kan di HP itu bisa dilihat kelembapan. Terus untuk suhu ya kalau bisa pokoknya siang hari lah, 25 ke atas, 30-an derajat itu ideal itu. Misalkan teman-teman pakai thinner yang ND atau HG. Terus mixing ratio memang sedikit dibuat agak encer aja supaya partikelnya bisa nyebar. Kalau memang apa itu namanya 2 lapis kurang, dilihat efeknya kurang ya ditambahi lagi. Itu misalkan pakai thinner ND atau HG. Tapi kalau thinner slow kan enak ditata. Ditata apa ya? Dirapikan gitu, ditembaknya itu enak gitu loh. Smooth gitu. Itu bedanya. Terus partikelnya juga terlihat gurih. Untuk aplikasi apa itu namanya cat lembayung wis seperti halnya biasanya. Di sini tak tembak 2 lapis ya. Untuk spek-spekan yang saya gunakan masih sama seperti video yang tadi saya upload. Pakai HPLP nozzle 10. Untuk pattern tetap dibuka full. Untuk angin dan jarum itu menyesuaikan. Kalau ketemu cat partikel terus nozzle 10, aku biasanya jarum itu tak buka 1,5 lir. 1,5 lir itu sudah cukup lumayan lah. Enggak terlalu kering juga enggak terlalu basah becek gitu. Yang penting bawahnya sudah siap, benar-benar siap ya, atau benar kering, supaya apa itu namanya partikelnya ini enggak ambles ke dalam, nyerap kepada cat putihnya enggak. Misalkan teman-teman tadi pakai cat NC yo, diamkannya yang agak lama gitu aja. Tapi kalau cat PU ini jeda mungkin 40-an 1 jaman ya, paling sekitar 40 menitan langsung kita aplikasikan, itu aman. Apakah keriting mas yo? Enggak, karena kebiasaan. Clearnya yang lama itu malah kita jadikan epoksi atau tameng gitu sederhananya, ketika kita mendapati pekerjaan yang bekas repenan kita sendiri. Tapi kalau bekas repenan orang lain, nah memang saya kadang-kadang ragu, dan bahkan ya kadang ya saya tolak, kadang ya saya kupas. Karena apa? Kan ada sekarang clear yang apa itu namanya clear akrilik ya, clear akrilik itu biasanya kalau ditembak catnya langsung berdiri, apalagi kalau ketemu thinner yang slow atau extra slow, waduh wes malah bikin bencana, bikin pusing. Tapi kalau bekas pekerjaan kita sendiri enaknya seperti gini. Jadi teman-teman misalkan mau buka bengkel ya, memulai ya, yang perlu diperhatikan adalah bahan-bahan, benar-benar perhatikan supaya nanti ketika jangka panjang atau jangka pendeknya motor itu masuk ke tempat kita lagi, kita sudah mengenal karakter bahannya kita gunakan gitu. Tapi kalau
hantam kromo ngawur semua pekerjaan diterima ya wis kadang-kadang ya mendapatkan bencana. Itu yang sering dijadikan bahan obrolan oleh teman-teman di grup itu ketika mendapati motor-motor bekas sulaman atau mobil-mobil bekas sulaman dari apa itu namanya maklar tuh ya, kadang-kadang kan bahan ngawur pakai clear yang akrilik, terus pengennya cepat, metodenya hanya mungkin diburami aja ditimpa, ternyata clearnya itu nggak mau kering ketika terkena thinner yang baru, dia lembab aja gitu. Itu juga pusing kalau sudah seperti itu, mau nggak mau ya tetap harus kita kupas. Tapi kalau kita bekas pekerjaan kita sendiri kan tentunya paham karakternya gitu. Aku malah pernah kejadian seperti gini, habis selesai sehari semalam yang kemarin di video kemarin ya, dibawa pulang motornya crash, terus besoknya minta tambal sulam bawa ke rumah, nggak pusing, nggak akan menemui keriting karena kita sudah tahu banget karakter bahan yang kita gunakan. Misalkan ditimpa atau diamplas nggak perlu harus dihabiskan, terus ketika mungkin kita dempul bagaimana efeknya. Oh ini cukup, misalkan hanya cukup di lem serbaguna misalkan, atau cukup dengan di dempul pasta, atau misalkan dihabiskan hanya pada bagian yang crashnya, nanti disambungkan clearnya bagaimana ya, seperti halnya di video yang tadi siang kita upload, tekniknya seperti gitu. Oke, langsung estafet kita clear ya. Sini cuacanya lembab banget, lembab pol, dari pagi mendung, tadi sempat gerimis sedikit. Muteranya kurang begitu kelihatan kalau masih belum di clear ya. Oke, untuk keriting kita nggak mendapati tentunya, kesapan, tinggal langsung tembak clear. Berikutnya jeda kurang lebih nggak sampai 1 jam lagi-lagi, karena kita main dari bawahnya kan bahannya bahan PU, terus dari cat asalnya langsung kita timpa warna putih ya. Jadi langsung saja kita aplikasikan clear coat. Untuk mixing rasio thinner di sini karena cuacanya lembab, aku cuma pakai 10%. Nah ini serunya ketika main kondisi cuaca habis hujan atau ketika tanah itu basah, enaknya debu nggak naik ya, apalagi ketika kita mendapati warna-warna putih seperti gini. Makanya biasanya kalau nembak warna putih asal stok thinner kita itu aman aja, maksudnya itu ada thinner berbagai pilihan ya, ada medium, ada slow atau extra slow yang PU. Aku akan cari cuaca-cuaca yang dimana angin nggak bertiup kencang, misalkan bisa mungkin sore hari, malam hari itu kan kalau jam segitu biasanya malam hari kan ada kelembapan, debu nggak berterbangan kan, jadi untuk warna putih itu aman. Atau mungkin cari cuaca yang habis hujan biasanya tenang, terus tanah basah, debu nggak naik, baru kita bisa nembak warna putih. Ini triknya supaya mendapati warna putih yang resiko kecil dari debu gitu. Meskipun di dalam ruangan ya tetap debu itu tetap, kalau asal kelembabannya rendah, jadi biasanya debu kan ke bawah angin kan, masuk ke ventilasi ya bencana itu. Kritik ya wis ora, ini jeda kurang lebih setengah jam dari aplikasi clear. Clear 21 tetap thinner sedikit. Kalau pakai clear 41 ya wis malah resiko untuk keriting ya. Ini misalnya ngomongin keriting lebih besar, karena apa? Dari 41 kan rasio thinnernya mesti harus banyak, paling tidak minimal 20%. Terus solidnya tentunya langsung dapat. Kalau clear 41 malah nanti flow coat kelamaan. Oke, nanti kita pasang di motornya, itu motornya si apa itu namanya Protoli. Oke, di malam sudah kita pasangi. Apa itu namanya, kalau warna putih dia clearnya nggak kelihatan ya, maksudnya basah clearnya. Kalau di kamera nggak begitu kelihatan. Nah biasa seperti gini untuk apa itu namanya mutiara putih, mutiara lembayunggulnya. Ini baru tak pasang terus belum bisa pindah, masalahnya basah. Kita taruh di sini aja. Ambil videonya juga belum bisa gini flash. Intinya nggak, kita di sini nggak menemukan kendala gitu aja. Kendala yang keriting ya, yang sering dilakukan oleh teman-teman pemula. Karena itu tadi kita kenal pekerjaan kita, maksudnya pekerjaannya sebelumnya, terus clear apa yang kita gunakan, serta
teknik aplikasi nembak serta thinner yang perlu diwaspadai seperti apa. Media yang rawan-rawan tadi jebol seperti yang di pojok-pojok gini, kita nggak menemui masalah keriting dan sebagainya. Intinya nembaknya itu tetap jaga kelembapan supaya nggak terlalu becek, dan juga pemilihan grade amplas. Ini bagelnya tak coba warna black chrome, jadi ini bagelnya kebetulan juga masih bagus. Apa itu namanya, kemarin kita tadi pagi kita poles sedikit, ada bagian yang berat rambut pakai kompon water base, kemudian kita tembak dengan apa itu namanya black chrome, kemudian nggak saya inapkan, saya coba untuk seperti cat biasa, ternyata di clear coat juga nggak keriting, juga nggak mendapatkan masalah gitu. Jadi pas ada tadi warna nembak juga warna black chrome itu peleng yang di sana ya, sekalian saya uji coba pada media ini, ternyata bisa. Jadi misalkan teman-teman ada cat hitam yang masih bagus, dibersihkan, dicuci, hilangi noda apa itu namanya minyak, bisa dikompon dengan kompon water base, kemudian dicuci, kemudian ditembak black chrome, aman tuh. Oke, sekian, mudah-mudahan videonya ada manfaatnya. Maaf kameranya nggak bisa maksimal, tempatnya kayak seperti gini. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Efeknya seperti gini, kayak biasa lah. Intinya kita nggak menemukan masalah keriting dan bayaran. Oke, seperti gini. Malamnya mau jos langsung kalau kena sinar ya. Partikelnya bening, nggak butek kan. Oke, ini kita geser dulu karena kita juga mau nembak satu unit juga sama, maksudnya NMAX new. Kita main juga gas black gold, nanti jadinya seperti apa ya kita lihat, tonton aja, tongkrong aja di channel ini. Kita geser aja panelnya supaya nggak full tempatnya. Oke, besok kita akan coba upload lagi ya. Jadi sehari itu aku dapat pekerjaan 2 unit selesai, warna-warna yang oplosan, juga pakai partikelnya glass pack. Ikuti aja, tonton aja di video uploadannya. Insya Allah besok kita upload lagi.